Oke, halo semua. Nama saya Baso Eva Rizky dari Fakultas Pertanian Prodi Agronomi dan Hortikultura NIM A2401221128. Saya dari ST7. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin yang bisa kita cerminkan dari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari gitu. Seperti pada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu adalah bagaimana cara kita mencerminkan Pancasila sila pertama kepada negara Indonesia gitu. Jadi seperti di Indonesia itu kan dibolehkan untuk memeluk agama apapun, bebas gitu ya. Nah, salah satu cara kita untuk merepresentasikan sila pertama ini adalah dengan menghargai dan menghormati agama orang lain, tidak menjelek-jelekan agama orang lain atau merasa agama yang ini lebih baik daripada agama yang lain. Nah, bagaimana cara kita menghormati atau bagaimana cara kita menghargai agama lain adalah dengan tidak mengganggu agama lain tersebut dalam beribadah atau dalam melakukan aktivitasnya. Cukup tidak mengganggu, tidak usah ikut-ikutan atau tidak usah yang lain-lain. Cukup tidak mengganggu, itu sudah menghargai dan menghormati sekali. Setidaknya mereka bebas dalam beraktivitas dalam agama mereka. Oke, kita masuk ke sila kedua ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, jadi di sila kedua ini kita diajarkan untuk yang namanya kemanusiaan, jadi hak asasi manusia. Jadi sesama masyarakat Indonesia, sesama rakyat Indonesia, kita harus memperlakukan seperti sesama manusia gitu loh. Dan ingat, beradab. Jadi ada yang namanya norma, ada yang namanya peraturan tertulis dan tidak tertulis yang harus kita patuhi sehingga kita bisa disebut sebagai manusia yang beradab. Lanjut ke sila ketiga ini ya, sila yang mungkin yang paling saya suka itu persatuan Indonesia. Kita tahu bahwa di Indonesia itu banyak banget suku, budaya, ras ya. Kalau kita teliti lebih jauh lagi, bahasa, ada lagi bahasa, rumah adat, terus pakaian adat, senjata tradisional, terus alat musik tradisional, rumah tradisional, apalagi tuh, pokoknya banyak banget. Nah, bagaimana kita bisa menghargai mereka? Yaitu adalah dengan tidak mencemooh, sama seperti agama tadi ya. Kita harus menjaga persatuan kita. Kita harus saling menghormati sesama adat budaya. Tidak ada kayak yang satu merasa agamanya lebih bagus, yang satu merasa pakaian adatnya lebih bagus, yang satu merasa rumah adatnya lebih bagus. Semua punya keunikan dan kespesialannya masing-masing. Dan tugas kita adalah menjaganya. Jangan sampai ada yang diklaim sama negara lain, jangan sampai ada yang hilang gitu. Ada kan kayak mungkin kita semua tahu kayak ada beberapa bahasa yang punah karena tidak adanya keinginan dari keturunan dari suku bahasa tersebut untuk dipelajari. Jadi kayak bahasanya hilang perlahan-perlahan dan tidak ada yang mewariskan. Itu jangan sedih. Itu sedih sih kayak gitu. Lalu kita masuk ke sila keempat, sila paling panjang ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Di sila ini kalau menurut saya mendeskripsikan bahwa Indonesia itu negara demokrasi, tetapi ada perwakilan gitu ya, dan segala macam urusan permasalahan itu dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Itu adalah merupakan suatu cara penyelesaian solusi yang baik loh menurut saya gitu. Jadi sila keempat ini menunjukkan bahwa orang Indonesia itu merangkul semua pendapat yang ada di muka umum, menghargai semua pendapat yang ada. Jadi sila keempat keren lah pokoknya. Ini kita lanjut ke sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi keadilan sosial lah, jadi mau Anda kaya, Anda miskin, Anda pertengahan, Anda mempunyai keadilan yang sama di sini. Jadi di mata hukum itu, contohnya di mata hukum ya, Anda itu sama, mau Anda kaya, mau Anda miskin, mau Anda pertengahan, mau Anda presiden, ulama. Kalau Anda melakukan kesalahan, kalau Anda melakukan pelanggaran hukum ya adil, semuanya ditangani sama di mata hukum ya. Mungkin memang ada aja beberapa oknum yang memainkan lah gitu lah, tapi jangan dicontoh kayak gitu, nggak bagus. Jadi keadilan sosial ini tadi bukan cuman untuk hukum sih, tapi banyak juga yang lainnya untuk ya seperti kesenjangan sosial dan lain, makanan, pangan dan lain. Pasti ya memang yang memakan ya yang dapat banyak dari golongan atas dan lain.
Ya, kalau udah seperti itu ya kita sadar diri aja lah gitu. Jadi karena durasinya juga udah 5 menit, jadi terima kasih telah menonton. Maafkan kalau ada salah-salah kata atau agak gugup sedikit-sedikit ya. Maafkan, saya juga sedang berusaha di sini. Terima kasih.